Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di lanjutan perkuliahan kita, perkuliahan ketiga. Ini adalah video yang ketiga untuk proses pembelajaran kita, yaitu sesuai dengan rencana perkuliahan yang kita buat, yaitu kita akan membahas pada pertemuan ketiga ini mengenai bagaimana manusia bertuhan. Jalan manusia bertuhan atau berhubungan dengan Tuhan adalah melalui agama. Sehingga agama ini menurut berasal dari bahasa Sanskerta, itu berarti tidak, sedangkan agama itu kacau. Jadi agama adalah tidak kacau, yaitu suatu hukum atau aturan yang mengatur manusia hidup. Hidup di sini hidup secara jasmani, rohani, dan akal. Ya, hidup secara jasmani, tapi akalnya tidak hidup, maka tidak perlu agama. Orang gila tidak perlu agama. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya tertib, teratur, dan tidak kacau. Sedangkan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta pergaulan manusia dengan lingkungan. Jadi di sini konteksnya adalah agama itu mengatur ya hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan kita secara horizontal, yaitu kepada kita sesama manusia atau kepada lingkungan alam, kepada binatang, kepada tanaman, tumbuhan, itu diatur. Tujuannya supaya kita tidak melakukan kerusakan-kerusakan yang merugikan makhluk hidup lainnya. Agama itu sendiri lahir dan muncul ke alam bumi. Ini ada dua cara. Yang pertama yaitu agama yang lahir dari langit, atau yang sering kita sebut dengan istilah agama samawi, yaitu agama yang langsung diturunkan Allah SWT berupa wahyu yang dibawa oleh utusannya Jibril, disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Di mana kitab yang terkenalnya ada 4, yaitu ada Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua adalah agama yang lahir dari bumi, atau yang disebut dengan agama arti, yaitu agama yang muncul dari sebuah pikiran manusia yang istimewa, yang lama-kelamaan disakralkan oleh pengikutnya dalam bentuk keyakinan seperti ajaran yang diajarkan atau yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Cara seseorang beragama itu ada beberapa macam. Yang pertama, seseorang beragama secara tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya, kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, apalagi bertukar agama. Bahkan tidak ada minat, dengan demikian kurang dalam meningkatkan ilmu, amal, dan keagamaannya. Itu kelemahannya. Sedangkan yang kedua, orang beragama secara formalitas, yaitu beragama berdasarkan kebutuhan formal yang berlaku di suatu lingkungan atau masyarakat. Ada misi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai, atau ingin memberikan pengaruh kepada orang lain, atau ingin menarik simpatik orang lain. Nah, biasanya seperti itu. Beragamanya pada umumnya tidak kuat dalam beragama, mudah mengubah cara beragama jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaan, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakat yang diharapkannya. Yang ketiga yaitu orang beragama secara rasional, yaitu beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengamalan. Mereka biasanya berasal dari orang yang beragama secara tradisional maupun secara formal. Bahkan orang
yang tidak beragama sekalipun bisa memeluk suatu agama berdasarkan secara rasional. Yang ketiga, orang beragama itu menggunakan metode studi pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan, dan penyebaran dakwah. Mereka selalu mencari ilmu atau pengalaman terlebih dahulu kepada orang yang dianggap ahli dalam ilmu agama tertentu, sehingga mereka bisa mengikuti apa yang diajarkannya. Sedangkan unsur yang ada di dalam agama itu ada 5. Yang pertama itu adanya kepercayaan, yaitu suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan. Yang kedua adanya simbol, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Simbol biasanya masjid, gereja, pura, ya, kelenteng, dan sebagainya. Yang ketiga itu adanya praktek keagamaan, yaitu sebuah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama tertentu tersebut. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Dan yang terakhir itu adanya umat beragama, yaitu pengikut dari masing-masing agama tersebut. Peran agama bagi individu adalah yang pertama itu menjawab pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh logika manusia. Karena logika manusia terbatas. Logika tidak bisa menjawab kehidupan setelah alam dunia ini. Misalnya kehidupan di alam kubur itu nggak bisa dijawab oleh akal logika, tapi itu bisa dijawab oleh keimanan. Memberikan paradigma kepada manusia tentang Allah sebagai Tuhan. Yang berikutnya membeda antara yang hak dan yang batil. Yang berikutnya fungsi kreatif, mendorong manusia untuk bekerja, beramal, dan kerja kreatif. Berikutnya sebagai pedoman penyempurnaan akhlak. Fitrah manusia yang membutuhkan agama, adanya kekuatan anti kodrat di luar kemampuan manusia. Yang berikutnya membangun dan membimbing dalam pembentukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan peran agama bagi masyarakat adalah yang pertama memiliki fungsi yang sangat vital, yakni sebagai salah satu sumber hukum yang dijadikan sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, agama mengatur bagaimana gambaran kehidupan sosial yang ideal, yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, agama memberikan contoh yang konkret mengenai kisah-kisah kehidupan sosial kultural manusia pada masa silam, yang dapat dijadikan contoh yang sangat baik bagi kehidupan bermasyarakat di masa sekarang. Misalnya, kisah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, misalnya Fir'aun, Korun, dan sebagainya itu yang dapat kita ambil hikmahnya untuk sebagai barometer bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengambil hikmah dari dalamnya meskipun tidak ada relevansinya dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang. Setidaknya itu dapat dijadikan pelajaran yang berharga, misalnya agar tidak terjadi tragedi yang sama di masa yang akan datang. Spiritual ya sangat berhubungan dengan kejiwaan atau rohani atau batin manusia. Spiritual berhubungan dengan pembentukan jiwa dan penjiwaan. Spiritualisme berhubungan dengan aliran. Spiritualitas sebagai landasan bertuhan. Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang bersumber terdalamnya dalam inti alam semesta sendiri. Ginanjar memiliki pendapat bahwasanya spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Roh manusia menurut Islam adalah suci karena ia adalah karunia Allah yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati atau kalbu sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan.
Ketika hati ditempati oleh roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan kebaikan Tuhan. Hati yang terpancar kebaikan Tuhan disebut hati nurani atau hati yang bercahaya. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri manusia bertuhan. Yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Yang kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Yang keempat, manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Adapun mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Dalam kehidupan di era modern yang terjadi saat ini, orientasi kehidupan lebih menekankan pada aspek fisik material, sehingga menjadikan aspek keberagamaan dan spiritualitas terpojok. Modernisasi di segala bidang melahirkan sikap hidup yang materialistik, konsumtif, dan individualistis. Modernisasi dan globalisasi memiliki 5 ciri, yaitu yang pertama, munculnya budaya global, penekanan yang berlebihan terhadap kebebasan manusia dalam bersikap, menguatnya rasionalisme, orientasi hidup materialistis, dan dominasi si kuat atas si lemah. Disorientasi tujuan hidup yang membuat manusia modern terjebak pada budaya instan dan jalan pintas untuk mengejar kesenangan materi dan fisik. Persaingan untuk meraup kesenangan duniawi pada akhirnya menimbulkan benih-benih konflik yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan damai. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk mulia yang dibekali akal budi, namun Al-Quran juga memperingatkan manusia akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan manusia dapat dilihat pada tataran pribadi dan sosial. Tujuan manusia bertuhan. Yang pertama, mendapatkan perlindungan. Seperti awal sejarah manusia prasejarah, munculnya agama adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan karena ia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Tempat untuk meminta menyembah, konsepnya sama biarpun agama tidak menggambarkan Tuhannya dalam bentuk sebuah patung atau sepotong kayu. Perbedaan antara manusia bertuhan dan tidak bertuhan. Yang pertama, manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa pri kemanusiaan, rasa berkeyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu-nafsu dan watak. Kepercayaan kita terhadap Tuhan sangatlah beragam. Ada yang sangat mempercayai tentang adanya Tuhan hingga ke dasar hatinya, sehingga apabila disebutkan nama-namanya hatinya akan bergetar. Dan ada juga yang hanya sekedar percaya serta percaya saja tentang Tuhan mereka tanpa adanya pemahaman yang benar tentang Tuhan mereka. Pendidikan dikembangkan selama ini masih terlalu menekankan pada aspek akademik, kecerdasan otak, serta jarang sekali terarah pada kecerdasan emosi dan spiritual. Dari Ginanjar, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat? Dalam sosiologi agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia juga bergumul dengan ketidakpastian untuk mencapai keinginan yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Merasionalkan Tuhan dalam perspektif filosofis Al-Kindi, alam semesta bersifat terbatas dan cipta dalam waktu. Pencipta harus bersifat esa atau satu, tunggal. Sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain yang secara hierarki mengerucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada yang mengatur. Jadi itu video singkat untuk pertemuan ketiga kita pada pertemuan ini. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om.